4 rekomendasi film horor di akhir 2024. Pertama, Smile 2. Cerita dimulai dengan Joel yang mencoba melepaskan kutukan Smile dengan membunuh seorang kriminal di depan kriminal yang lain. Namun, dalam sebuah situasi, Joel tidak sengaja membunuh si penjahat dan kutukan tersebut berpindah ke Louis Fregoli, seorang penjual narkoba yang menjadi saksi alami kejadian tersebut. Sky Riley yang sedang berusaha kembali ke dunia hiburan, secara terang-terangan mengalami serangkaian kejadian yang semakin menyeramkan setelah bertemu dengan Louis. Dia mulai mengalami halusinasi dan melihat orang-orang tersenyum di sekitarnya, yang menyebabkan kesehatan mentalnya menurun dengan cepat. Dengan bantuan teman masa kecilnya, Gemma, Sky mencoba memahami dan menghadapi kutukan tersebut. Namun, situasi menjadi semakin kacau saat Sky menyadari bahwa kutukan tersebut mengendalikan pikirannya dan membuatnya melakukan hal-hal yang berbahaya. Akhirnya, Sky berusaha melarikan diri dari pengaruh kutukan tersebut. Tetapi kutukan Smile terus mengejar dan mengancam nyawanya. Film ini berakhir dengan twist yang mengejutkan, di mana Sky harus menghadapi kutukan tersebut. Kedua, Do You See What I See? Film ini menceritakan kisah seorang mahasiswi bernama Mawar yang merasa kesepian setelah kehilangan kedua orang tuanya. Pada hari ulang tahunnya, Mawar berharap bisa menemukan seorang pria yang dapat membuat hari-harinya tidak lagi sepi. Barusan ada telepon iseng, lo cuekin aja. Pantesan gue yang ngangkat langsung ditutup. Harapan tersebut terwujud ketika ia bertemu dengan seorang pria bernama Restu. Namun, sejak bertemu Restu, beberapa peristiwa aneh mulai terjadi di kos-kosan mereka. Faye, teman satu kos dan sahabat Mawar, merasa curiga dan mulai menemukan petunjuk bahwa Restu bukanlah manusia biasa. Gangguan-gangguan horor bermunculan dan situasi menjadi semakin mencekam. Faye harus menghadapi kenyataan bahwa pacarnya Mawar adalah makhluk gaib, dan dia harus mencari cara untuk menyelamatkan Mawar. Hal itu membuat mereka masuk ke alam gaib yang membuka rahasia masa lalu Mawar dan keluarganya. Ketiga, Azrael. Azrael adalah seorang wanita yang telah menjalani operasi untuk menghilangkan suara. Bersama dengan kekasihnya Kenan, mereka lari dari kelompok kepercayaan. Salah satu pemimpin kepercayaan memerintahkan pengikutnya untuk menangkap dan memisahkan pasangan tersebut. Mereka berusaha untuk mengorbankan Azrael kepada sosok makhluk monster. Azrael berhasil melarikan diri dan monster membawa salah satu pengikut. Azrael melarikan diri ke hutan dan kemudian masuk ke markas para survivor untuk mencari Kenan. Miriam adalah pemimpin spiritual tertinggi para survivor
yang percaya bahwa angin menyampaikan kehendak Tuhan. Azrael yang bersembunyi ditemukan dan dikejar para pengikut, tapi berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Malam itu, Azrael bertemu seorang pria sopir truk dan menawarkan bantuan. Tetapi pengikut kepercayaan menembak dan sopir meninggal. Azrael berhasil melumpuhkan pengikut tersebut dengan senjata miliknya. Di hutan, Azrael menemukan Kenan yang dipaku ke pohon. Tapi itu adalah jebakan yang dipasang oleh salah satu pengikut. Beberapa makhluk menyerang pengikut tersebut dan juga Kenan. Azrael berhasil menaiki pohon dan membunuh salah satu makhluk. Azrael siap untuk menembak Miriam, tetapi berhenti ketika melihat bahwa Miriam hamil. Miriam menyerang Azrael dan membuat Azrael pingsan ke lantai. Mereka mengubur Azrael dalam peti mati yang terhubung dengan terowongan tempat para monster. Tetapi makhluk tersebut mundur setelah merasakan darah Miriam di tangan Azrael. Azrael berhasil keluar dari terowongan dan membakar tempat tersebut. Ternyata Miriam melahirkan bayi berkepala kambing yang disembah para monster. Keempat, The First Omen. Margaret tiba di Roma pada tahun 1971 di tengah kekacauan politik dan protes di jalanan. Dia bertemu dengan petinggi gereja serta teman satu kosnya, Luz. Namun, Margaret mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setelah bertemu dengan seorang anak bernama Carlita, dia sering mengalami mimpi mencekam. Margaret mulai menyelidiki dan menemukan bahwa ada konspirasi jahat di dalam gereja yang bertujuan untuk membawa kelahiran iblis ke dunia. Dia menemukan ruang bawah tanah rahasia. Dari penemuannya, semakin jelas bahwa Carlita adalah bagian dari rencana jahat ini. Dan Margaret harus berusaha untuk mengungkap dan menghentikan konspirasi tersebut. Margaret mencoba melarikan diri dari pengaruh gereja dan konspirasi tersebut, tetapi akhirnya dia menemukan bahwa dirinya sendiri adalah bagian dari rencana jahat. Dia adalah keturunan iblis yang harus melahirkan penerusnya.
Setelah menghadapi kenyataan bahwa dirinya adalah bagian dari rencana jahat, Margaret mencoba melarikan diri dari gereja dan konspirasi tersebut. Namun, dia akhirnya terjebak dalam jebakan gereja. Itu saja rekomendasi film dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di tahun 2025 dan selamat tahun baru.